Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama saya Hanesti Asih. Saya dari jurusan Sosiologi dengan NIM 180 1313074. Baiklah, pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi kali ini, yaitu mengenai saya akan menjelaskan mengenai perubahan perilaku konsumsi pada saat wabah coronavirus 19 ini. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini Indonesia sedang mengalami krisis-krisisnya pada bidang ekonomi. Semua masyarakat mengalami itu dan merasakannya. Lalu coronavirus ini berhasil mengubah perilaku masyarakat kita dari yang sepertinya normal hingga sekarang kita yang kemana-mana selalu memakai masker, selalu siap sedia hand sanitizer, selalu mencuci tangan. Dan juga hal ini juga turut mempengaruhi perubahan perilaku konsumsi pada masyarakat kita saat sekarang ini. Apa aja sih mempengaruhi apa saja sih video-video ini? Ya, ini pertama yaitu konsumen ini tuh berfokus pada nilai barang baik bentuk fisik maupun yang non fisik. Nah, konsumen kita pada saat sekarang ini dia menyingkirkan egonya dan sifat hedonismenya, karena mereka sekarang lebih mengutamakan yaitu kesehatannya sendiri. Lalu mereka akan berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai baik untuk dirinya, baik berupa fisik maupun bisa yang berupa pengetahuan yang mempunyai nilai yang tinggi dan bermanfaat tentunya ya. Lalu selain nilai fisik ada juga nilai pengetahuan. Nah, nilai fisik ini apa? Yaitu seperti suplemen, vitamin, lalu makanan-makanan yang bergizi, sayur, buah-buahan, dan juga yang berbentuk pengetahuan maupun yang non fisik ini yaitu seperti kayak kita membaca jurnal, mendownload jurnal, membeli e-book, atau kita mengikuti kelas online atau kelas online singkat, lalu ataupun kita mengambil kursus online secara online. Dan yang kedua yaitu masyarakat kita tuh kembali membangun awareness, yaitu konsumen sudah mulai mengurangi memikirkan terhadap brand-brand yang high end itu. Masyarakat ini sendiri lebih berfokus pada diri sendiri dan juga mereka berfokus pada sebenarnya kapan sih coronavirus ini berakhir, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu online shop. Nah, online shop ini bisa kita katakan juga layanan konsumen berbasis online ya. Online shop itu kita berbelanja melalui aplikasi secara online maupun secara kayak kita kirim pesan WhatsApp. Pada awalnya ini kita ketahui online shop atau bisa kita singkat ini all shop itu hanya dilaksanakan dan hanya dijalankan oleh kaula muda, kayak anak-anak sekolah misalnya. Mereka akan banyak membuka online shop menjual seperti lipstik. Tapi pada saat sekarang ini, pandemi saat sekarang ini, banyak dari ibu-ibu dari semua kalangan umum membuka namanya online shop ini. Mengapa demikian? Karena ini tuh menghindari kontakless ya, supaya dalam rangka pencegahan COVID ini. Dan juga ini merupakan salah satu jalan pintas atau solusinya supaya kebutuhan kita tetap terpenuhi maupun kebutuhan si pedagangnya. Nah, juga itu dari online shop kita bisa berbeli apa aja. Dan juga yang selanjutnya itu pelayanan berbasis online. Nah, pelayanan berbasis online ini seperti apa? Misalnya nih, kita order makanan melalui GoFood, bisa dong. Kita nggak perlu lagi keluar, nggak perlu lagi ribet, nggak perlu lagi banyak kontak dengan orang luar. Terus itu, kalaupun kita lagi sakit, kita bisa tanya melalui internet ataupun Google, melalui website Halodoc, atau kita download aja aplikasinya. Kita ceritakan semua keluhan kita, lalu mereka akan meresponnya sesuai dengan apa yang kita keluhkan itu tadi, dan mereka akan meresepkan obat. Dan kita juga bisa membelinya melalui Gojek tadi, karena layanan Gojek itu sudah banyak juga kan, sudah lebih mudah. Dengan adanya ini artinya lebih mudah diakses, bisa diakses di mana saja, kapan saja ketika kita butuhkan.
Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan tren group buying, yaitu pembelian secara kolektif atau besar-besaran atau bersamaan gitu dari beberapa pembeli, sehingga mengaktifkan potongan harga atau diskon. Sebab saat sekarang ini kita ketahui ya, ekonomi itu sedang sulit-sulitnya, jadi itu masyarakat lebih memilih berhemat, pasti milihnya yang banyak diskonnya, yang banyak potongan harganya ya, supaya lebih ringan. Lalu selanjutnya yaitu belanja online meningkat, yaitu tadi karena menghindari contactless, menghindari kontak dengan orang-orang yang lainnya. Lalu kita itu jadi kurang minat dengan kegiatan outdoor. Karena apa? Kita udah terbiasa apa-apa saja dilakukan di rumah. Lalu kita tuh dalam membeli makanan di luar itu sudah mulai tidaklah, saya tidak mau membeli ini karena saya takutnya dari makanan ini saya bisa kena, saya bisa terjangkit nih virus gitu. Terus itu tingkatnya tuh jadi hati-hati, masyarakat kita konsumennya tuh jadi hati-hati memilih makanan, berfokus pada nilai dan lain sebagainya. Baiklah, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya jika terdapat salah kata maupun sikap saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.